Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentunya di sini dengan tema yaitu bab 4 terkait dengan iman kepada qada dan qadar. Apa itu dengan yang dimaksud dengan iman qada dan qadar? Sebelumnya di sini kami akan menyampaikan peta konsep yang satu, menganalisis makna iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Qur'an dan hadis. Kemudian secara peta konsep, peran optimis ikhtiar, hikmah kesadaran dan juga perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya pengertian daripada qada. Qada secara bahasa merupakan yaitu suatu hukum atau ketetapan kehendak pemberitahuan dan penciptaan. Adapun secara istilah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk, dengan menciptakan, menghidupkan, meniadakan, mematikan dan merubah keadaan mereka sebelum menciptakannya sejak zaman azali. Ini menurut istilah sesuai dengan iradahnya yang maha sempurna. Kemudian pengertian qadar secara bahasa akhir atau batas sesuatu, kadar atau ukuran dan kepastian. Qadar secara istilah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sejak zaman azali yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada semua makhluknya. Kemudian di sini pengertian iman kepada qada dan qadar sesuai dengan di dalam kitab Safinatun Najah bahwa iman kepada qada dan qadar ini merupakan iman yang keenam ya. Pertama, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrih. Nah, iman kepada qada dan qadar ini merupakan mengimani dan meyakini segala informasi Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengenai qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan sebagai rukun iman yang keenam. Kemudian, sesuatu yang berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil naqlinya bahwa qada dan qadar yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ini Quran surat Al-Qamar ayat 49. Kemudian menurut dalam Quran surat At-Takwir Bismillahirrahmanirrahim liman sya'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha Allah rabbul alamin. Artinya yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Ini Quran surat At-Takwir ayat 29. Kemudian hubungan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala melalui hubungan antara usaha manusia dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berpendapat bahwa qadar itu ada dua macam. Satu atau yang disebut dengan takdir. Pertama takdir mu'allaq yaitu takdir di mana
yang erat kaitannya dengan usaha, ya, atau ikhtiar manusia. Artinya usaha atau ikhtiar manusia ini mempunyai pengaruh terhadap takdir, sehingga usaha manusia mendatangkan hasil seperti yang dicita-citakan oleh manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat diubah melalui usaha manusia. Artinya usaha manusia sudah tidak lagi berpengaruh. Beda dengan tadi mu'allaq, ya. Kalau mu'allaq masih bisa. Peran optimis terhadap ketentuan qada dan qadar. Nah, ini ada pesimis, ada optimis. Bagaimana dengan apa yang disebut dengan optimis? Ada sikap seseorang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Seorang yang optimis akan tetap semangat menghadapi semua permasalahan. Jika tidak berhasil dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dia akan mencoba lagi untuk kedua kalinya dan tidak pernah putus asa. Maka akan menyerah. Nah, sebaliknya jika seorang pesimis, nah tadi optimis kan? Pesimis maka akan menyerah dan tidak mau berusaha lagi. Ini kadang sekali banyak ya orang yang pesimis sehingga akhirnya putus asa. Adapun dalil naqli tentang perintah optimis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunub jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Al-Zumar ini ya. Ini Quran surah Al-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi, katakanlah hai hamba-hambaku allazi asrafu, asal kata yasrifu, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ala anfusihim la taqnatu, janganlah kamu berputus asa mir rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunub, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, di sana bahwa kita harus bersikap optimis karena Allah pun selalu Maha Pengampun, ya. Kemudian mampu menghentikan dan menahan pikiran negatif, ya. Di sini selalu merasa gembira. Ini bentuk-bentuk optimis. Bersyukur meskipun berada pada suatu sulit. Nah, tidak terlihat, dilihat dari muka ataupun raut wajah, dia tetap optimis, selalu yakin bahwa kesempatan terbuka lebar, sering memotivasi dan mendorong orang lain untuk berbuat baik dan positif, juga mampu menerima yang sudah tidak bisa diubah lagi. Itu optimis. Nah, peran ikhtiar terhadap ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ini, sebelumnya harus paham dulu apa itu ikhtiar. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab. Ikhtara yahtaru ikhtiaran, yang berarti memilih. Ikhtiar diartikan berusaha karena pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih. Adapun menurut istilah, nah ini beda lagi. Ikhtiar menurut bahasa dengan istilah. Kalau menurut istilah, berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk meraih suatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan. Makanya kita ketika bercita-cita harus tinggi langit, tidak boleh menyerah. Maka ada yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itulah yang harus kita kedepankan daripada putus asa. Selanjutnya, dalilnya, dari nafinya gimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza quriyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apa artinya? Apabila salat telah dilaksanakan tuh, fa idza quriyatis shalah, maka bertebarlah fantashiru fil ardi. Bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung, ya. Katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyak, ya. Nah, itu apa yang disampaikan dari Nakli, ya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk ikhtiar, mau bekerja keras, selalu bersemangat dalam hal kehidupan, tidak mudah menyerah, disiplin dan penuh tanggung jawab, giat bekerja dalam rangka memenuhi, rajin berlatih dan belajar. Nah, itulah apa yang tadi dikatakan bentuk gitu ya. Peran tawakal terhadap ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dapat diberi pengertian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah semua proses bekerja. Itu ya. Nah, makanya dari naklinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam fadu min halik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, di sini perintah tentang tawakal. Maka berkat rahmat Allah, Muhammad, berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar sama ini termasuk pada umatnya harus berlaku lemah lembut. Nah, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Nah, karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, di sini termasuk dalil untuk musyawarah. Jadi setiap ada permasalahan apapun ini harus dikedepankan musyawarah. Kemudian bentuk-bentuk tawakal. 1. Melakukan sesuatu atas dasar ibadah. 2. Tidak menggantungkan keberhasilan suatu usaha kepada selain Allah. 3. Bersikap pasrah. 4. Tidak bersikap otoriter, memaksakan diri. 5. Bersikap tegar dan tenang dalam keadaan berhasil ataupun gagal. Nah, ini bentuk-bentuk tawakal ya, yang tentu harus kita bisa dicontoh. Kaitan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal ya. Tadi ada takdir, optimis, ikhtiar dan tawakal. Ini 4 yang sulit untuk dipisahkan. 4 yang sulit untuk dipisahkan. Hikmah kepada qada dan qadar. Nah, hikmahnya kita beriman. Iman yaitu rukun iman yang ke-6. 1. Mempunyai semangat ikhtiar, berusaha, mendorong kemajuan dan kemakmuran, menghindari sifat sombong dan putus asa, melatih sifat husnuzon, tidak pernah berprasangka tidak baik, melatih kesabaran dan rasa syukur, terhindar dari sifat ragu, bersifat optimis dan jiwa tenang. Perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Allah dan qadar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini ya, selalu bersikap qanaah, menerima apa yang dan selalu bersyukur walaupun kita seadanya dari hasil apa yang kita miliki, selalu memuliakan dirinya sendiri, tidak menjelekkan dirinya sendiri, memiliki cita-cita yang tinggi, bertekad dan bersungguh-sungguh dalam segala hal ya, bersikap adil, terhindar dari penyakit dengki kepada manusia atau sesama teman ya. Kadang ada yang suka orang lain beli motor atau beli mobil seperti berprangka seperti dengki dan sebagainya. Ini jangan ya, jangan. Kaitan antara beriman kepada qadar dan qadar, di antaranya sikap optimis. 1. Yakin dan percaya bahwa
Dalam setiap musibah dan ujian selalu ada kenikmatan yang menunggu. Senantiasa berharap, mengerjakan ujian, dan bersyukur atas nikmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya seperti itu. Daripada kaitan antara beriman kepada qada dan qadar